Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada halaman yang berikutnya. Al-hathu alal birri. Ya tak? Anjuran untuk berbakti. Albir, berbakti, berbuat baik. Di sini disebutkan ayat dalam surat Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Kami telah wasiatkan kepada seorang insan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya dia tadi telah mengandungnya dalam keadaan lemah di atas kelemahan. Jadi emak kita itu mengandung kita ini dengan kelemahan di atas kelemahan. Wanita itu udah lemas, lemah ya, dhaifah. Ditambah lagi membawa bayi dalam perutnya. Antum potang-panting bawa tas, susah tidur. Perempuan itu sama seperti berbulan-bulan, mual, muntah. Ditambah lagi ada beban setelah lahir. Itu perjuangan ketika mau melahirkan itu lebih sakit dibandingkan bersunat kalau antum tahunya. Iya. Itu sampai istilahnya perjuangan nyawa itu tadi. Kemudian setelah lahir tidak dibiarkan, disusui, ribet, dikit-dikit nangis malam-malam. Ya, antum yang masih bujang-bujang kaki ultrason tuh kalau udah berkargo, nggak bisa tidur antum. Kadang ceritai ikhwan-ikhwan yang baru dapat bayi teh, kayak Rizky cerita, oh malam-malam Ustaz anak nangis, repot. Sudah kondisinya hamilnya berat, ketika mau melahirkan perjuangan antara nyawa, kematian dan kehidupan. Wa fisaluhu fi amain, harus menyapihinya selama 2 tahun, nyusui selama 2 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan anishkurli, agar hendaknya engkau bersyukur kepadaku, wali walidayka ilayyal masir, dan hendaknya juga engkau bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadalah tempat kembali. Kemudian disebutkan ayat yang setelahnya dalam surat Luqman ini, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun. Kalau seandainya jahadaka, kedua orang tuamu tadi memaksa engkau untuk menyekutukanku. Jahadaka, memaksa kamu untuk menyekutukanku. Ma laisa laka bihi ilm, sesuatu yang engkau tidak punya ilmu padanya. Keterangan seperti ini disebut dalam istilah ilmunya disebut dengan sifatun kasyifah. Sifat yang ingin menjelaskan suatu keadaan. Keadaannya apa? Syirik itu sifatnya apa? Selalu tidak dibangun di atas ilmu. Difahami? Itu namanya sifat kasyifah. Kasyifah itu membongkar sifat hakikat syirik. Apa? Pasti tidak punya ilmu padanya. Orang yang melakukan kesyirikan pasti tidak didasari dengan ilmu. Bukan punya mafhum itu gini, kalau ada ilmu berarti boleh. Bukan seperti itu. Tapi makna ayat ini sifatun kasyifah, cuman menjelaskan kondisi kesyirikan. Fala tuti'huma, janganlah engkau mentaati keduanya. Maknanya kalau keduanya memaksa engkau untuk melakukan kesyirikan, jangan ditaati. Kalau bapakmu memaksa engkau untuk beli rokok, jangan ditaati. Difahami? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Namun pergaulilah keduanya di dunia ini dengan cara yang baik. Meskipun dia adalah kafir, selagi bukan orang yang memerangi antum. Namun kalau sudah di medan tempur, medan perang, medan jihad, bapak sudah di depan, kita di sini, ya sudah.
Itu sudah masuk perkaranya, udah perang-perangan. Wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah tempat kembali kalian. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Aku akan kabarkan kepada kalian dengan apa yang dulu kalian perbuat. Wa qala ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami telah mewasiatkan kepada umat manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'hu kurhan. Ibunya tadi telah mengandung dia dengan penuh kesusahan. Wa wada'hu kurhan. Ya. Wa wada'athu kurhan, dan dia melahirkannya tadi dengan penuh kesusahan. Kalau tadi lemah, ini apa? Kurh. Susah. Menderita. Hamil itu menderita, ikhwan. Makan susah, muntah-muntah. Bukan semata-mata lemas. Kalau lemas masih mending. Sudah lemas badan tadi, plus tidak selera makan, Pak. Muntah. Antum waek itu tadi. Sampai anak-anak saya mama tuh melo-meloan deh. Antum merasakan nanti kalau antum udah punya istri, ya. Itulah gambaran emaknya antum kalau antum nikah. Makanya nikah, ya, itu tadi. Antum kalau udah punya istri, itulah gambaran ibunya antum. Kita kan masih kecil tuh kan tidak tahu. Antum pengen lihat ibunya antum, lihatlah istri antum. Mending antum di zaman sekarang ini, zaman yang sudah serba lengkap. Zaman dulu kondisi ekonomi kadang orang tua kita susah. Itulah kondisinya. Wa hamluhu wa fisaluhu 3 syahron. Hamil dan menyapihinya tadi, menyusuinya selama 3 bulan. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya an a'mal salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sampai tatkala sang anak tadi sudah mencapai masa kematangan, ya, dan sudah mencapai 40 tahun, qala rabbi auzi'ni, ya Allah, tanamkanlah, ya, pada diriku ini tadi agar aku bisa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku, dan juga bisa bersyukur kepada kedua orang tuaku, dan serta agar aku bisa beramal dengan amalan soleh yang Kau ridhoi, dan perbaikilah keturunan-keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku taubat kepada Engkau dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Fa jami'u hadhil ayat tadullu ala ahammiyati wa idhami haqqil walidain ala abnaihim. Seluruh ayat-ayat ini menunjukkan akan pentingnya dan agungnya hak kedua orang tua bagi anak-anak mereka. Fawasaya, ya, wa hukmun wa qada'un bihaqqihim. Maka ayat-ayat ini terdapat wasiat dan hukum dan keputusan di dalam menunaikan hak mereka. Wa rabatu haqqihima bihaqqi a'zam wajibin 'alal ibad. Dan pada ayat ini juga terdapat apa? Terdapat pengikatan hak keduanya dengan hak yang paling agung. Apa itu? Wa huwa tauhid, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu tauhid. Hadza kulluhu la yakhlu illa tanbihan ala ahamiyati haqqihima. Ini semua tidaklah lepas melainkan sebagai bentuk tanbih, peringatan akan pentingnya hak kedua orang tua. Farahimallahu man rahima walidayhi. Semoga Allah merahmati orang yang menyayangi kedua orang tuanya. Wa rahima anfumri'in adraka walidayhi
hayyiyain falam yudkhilahu al-jannata. Celakalah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya hayyain. Hayyain, ya, hayyain falam yudkhilahu al-jannah. Celakalah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya hayyain dalam keadaan masih hidup. Hayyun, hayyun, hayyani, hayyaini, ya, hayyaini, ya, hayyain, yang mendapati kedua orang tuanya masih dalam keadaan hidup, falam yudkhilahu al-jannah. Kemudian al-hadis fi birril walidain. Hadis-hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain min afdhalil a'mal. Berbakti kepada kedua orang tua termasuk amalan yang paling afdal. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qala tsumma ayyai, tsumma ayyu. Kemudian apa lagi? Qala birrul walidain. Rasul menyatakan berbakti kepada kedua orang tua. Qala tsumma ayyu. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Kemudian birrul muqaddamun 'alal ab. Berbakti kepada emak itu lebih didahulukan daripada berbakti kepada bapak. Tapi dua-duanya wajib kita berbakti ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki kepada Rasul, faqala ya Rasulullah man haqqun nasi bi husni sahabati. Siapa orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik, aku gauli dengan baik, aku temani dengan baik? Qala ummuk. Rasul menyatakan emakmu. Qala tsumma man. Kemudian siapa lagi? Qala tsumma ummuk. Kemudian ibumu lagi. Qala tsumma man. Kemudian siapa lagi? Tsumma ummuk. Kemudian ibumu. Qala tsumma man. Qala tsumma abuk. Kemudian bapakmu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ada satunya panjang itu ya. Insyaallah kita lanjutkan besok. Naktafi bihadzal qadar.